Halo, selamat datang di CC Jurnal, channel mungil yang masih sepi pengunjung. Buat yang sudah mau mampir ke sini, makasih banyak ya. Semoga kalian sehat dan juga jangan lupa tersenyum hari ini. Oke, langsung saja Sisi akan memulai ceritanya ya. Kedelapan pemuda itu sudah menapakkan kakinya di kota Semarang. Rencananya, siang hari ini Mahesa akan dikebumikan di kampung halamannya. Para 407 Squad ingin mengantarkan sang sahabat ke peristirahatan terakhirnya. Setelah melalui proses otopsi, jenazah Mahesa dibawa pulang ke Semarang. Di rumah bercat warna putih, suasana sudah sangat ramai. Banyak kerabat, rekan, keluarga, dan tetangga yang berkumpul untuk mendoakan Mahesa. Suasana duka sangat kental terasa. Seluruh yang datang menumpahkan air matanya. Kedua orang tua Mahesa jelas yang paling terpukul atas kepergian putra mereka, yang secara tiba-tiba Mahesa merupakan yang anak tunggal dari seorang pemuka agama terkenal di kota. Banyak sekali harapan orang tua yang digantungkan padanya. Jenazah Mahesa sudah dibungkus kain kafan, siap untuk disolati sebelum akhirnya ditempatkan pada sebuah liang yang menjadi rumah abadinya. Kalian inget gak sebelum Mahesa mudik ke Semarang, dia ngajakin 407 Squad buat main-main ke rumahnya kan? Katanya bakalan diajakin keliling Semarang terus kulineran. Sebuah pertanyaan terlontar dari Tara. Tiba-tiba saja ia teringat dengan ucapan dari salah satu adiknya itu. Dan kemudian disambut anggukan oleh ketujuh pemuda yang lain. Mereka masih sangat ingat ketika Mahesa mengucapkannya. Ketika 407 Squad masih berformasi lengkap 10 orang. Saat itu seperti biasa sedang menikmati makan malam, berkumpul di balkon, memakan roti panggang dan gorengan. Mahesa mengajak seluruh teman 407 Squad untuk mengunjungi rumahnya dan akan mengajak teman-temannya itu mengitari kota Semarang sembari menikmati beragam kuliner. Saat itu seluruh 407 Squad setuju dan bersemangat. Mereka bahkan sudah menyusun rencana kapan waktu yang tepat untuk main ke rumah Mahesa. Dan sekarang kita beneran main ke Semarang. Juna sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kalimatnya. Tapi bukan kayak gini, Hes. William kembali menangis. Yang ngebunuh Bang Mahesa jahat banget, beneran jahat banget. Isakan Hanif semakin pilu. Pemuda yang merupakan anggota termuda itu yang paling merasakan kesedihan karena kepergian Mahesa. Pasalnya, Hanif dan Mahesa sangat dekat. Selain karena usia mereka yang hanya berjarak 1 tahun, kamar yang bersebelahan, mereka berdua merupakan penghuni kos nomor 407 yang paling baru dan hanya berjarak sehari. Sehingga Hanif paling dekat dengan Mahesa. Biasanya, ketika Hanif merasa ketakutan atau ada sesuatu yang mengganggunya, ia akan menuju kamar Mahesa dan meminta tolong kepada pemuda berkacamata itu. Kini Hanif merasa seperti ia telah kehilangan kakak kandungnya. Keranda yang membawa Mahesa sudah menuju area pemakaman. Tian dan Yusuf ikut mengangkat kendaraan terakhir Mahesa. Di area pemakaman yang jaraknya tak begitu jauh dari komplek perumahan keluarga Mahesa, rombongan pelayat itu menghentikan tujuannya. Sebuah liang berukuran persegi panjang sudah siap menyambut kedatangan penghuni barunya. Sama seperti saat pemakaman Dimas, suasana langit sangat sendu. Awan mendung seolah ikut merasakan betapa kalbunya hari ini. Perlahan, jasad Mahesa dimasukkan ke dalam liang lahat. Tian ikut membantu meletakkan adiknya itu di pembaringan terakhirnya. Dengan sekuat tenaga, Tian menahan air matanya. Rasa sesak sudah menguasai dadanya. Ingin sekali rasanya ia menangis meraung sekarang juga.
terutama ketika ingatannya kembali pada detik-detik ketika Mahesa dalam bahaya. Andai saja jika saat itu ia berada dekat dengan kos, mungkin bisa saja nyawa Mahesa masih bisa terselamatkan. Tian masih mengingat dengan jelas ketika suara teriakan Mahesa terdengar melalui sambungan telepon sebelum akhirnya terputus. Pemuda tertua di 407 Squad itu menggigit bibir bawahnya dengan kencang, menahan dengan sekuat tenaga supaya tidak menangis di dalam liang kubur Mahesa. Perlahan dan sedikit demi sedikit, tanah menutupi permukaan liang itu hingga berakhir seperti sebuah gundukan baru. Menandakan bahwa setelah ini tak akan bisa lagi untuk bertemu, berbincang, bahkan hanya sekedar menatap wajahnya. Sebuah gundukan tanah yang di salah satu sisinya terdapat nisan terbuat dari kayu, bertuliskan nama ayah, tanggal lahir, dan tanggal wafat Mahesa. Tugas Mahesa di dunia yang jahat untuknya sudah selesai. Tempat yang jauh lebih indah sudah menantinya, menyisakan luka dan kesedihan mendalam bagi siapa saja yang ditinggalkan. Terutama sang ibunda, wanita parubaya itu bahkan beberapa kali pingsan, tak kuasa menyaksikan bagaimana putra kesayangannya berpulang ke sisi Tuhan. Bang Mahes, tangisan Hanif semakin kencang. Johan terus memeluk dan menenangkan Hanif, meski dirinya pun sama terpukulnya. Tara dan Jeviro ikut menabur bunga di atas makam, serta turut mendoakan segala kebaikan untuk Mahesa. Entah mimpi buruk apa yang mereka alami sebelumnya, hingga harus kehilangan dua sahabat dalam waktu yang berdekatan. Dimas dan Mahesa sama-sama meninggal dengan cara yang tidak wajar. Banyak teka-teki dan misteri di balik kepergian keduanya. Masih gak percaya kalau di dalam sana tuh Mahesa, ujar Yusuf. Dia pindah ke kos 407 tuh karena takut sama kos yang sebelumnya, tapi malah nemuin ajalnya. Tangisan William masih terdengar pilu. Tangan pria bermata sipit itu menabur bunga di atas pusara Mahesa. Setelah lantunan doa telah selesai dipanjatkan untuk Mahesa, satu persatu para pelayat itu pun meninggalkan area pemakaman. Hanya tersisa keluarga dekat Mahesa dan para 407 Squad yang masih belum beranjak satu langkah pun dari area rumah abadi Mahesa. Banyak menit dan jam sudah berlalu. Ketujuh pemuda itu masih duduk di sana, memanjatkan doa yang banyak, disertai air mata yang masih terus mengalir dengan derasnya. Pulang yuk, udah mau maghrib nih. Johan berdiri. Arlojinya menunjukkan pukul 5 sore lewat 30 menit. Entah sudah berapa lama mereka duduk di area pusara sang sahabat. Tian pun berdiri, kemudian disusul yang lainnya. Bang Mahes, kapan-kapan kita kesini lagi ya, ucap Hanis menyeka air matanya. Tangan Jeviro mengusap nisan yang menancap di pusara Mahesa. Dengan langkah gontai dan tatapan mata yang nanar, kedelapan pemuda itu perlahan berjalan menjauh dari area pemakaman. Duka yang sama harus mereka rasakan, sama seperti beberapa hari yang lalu ketika ditinggalkan oleh Dimas. Selamat jalan, Mahesa Putra. Tak banyak waktu mereka habiskan di kota Semarang. Hanya 2 hari, karena harus kembali ke Jakarta. Pekerjaan sudah menanti. Kedelapan pemuda itu memasuki area kos. Terasa sangat sepi dengan aura yang sedikit berbeda. Kondisi kos yang memang sudah angker, ditambah bekas terjadinya kasus bunuh diri dan pembunuhan, semakin menambah aura mistis yang sangat terasa. Hanif berjalan menuju kamarnya, melewati 2 kamar yang merupakan kamar Dimas dan Mahesa. Lagi dan lagi,
Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Terlalu menyakitkan jika diingat. Bang Mahes, Bang Dimas, isak pemuda berbadan mungil itu. Nif, lirih Yusuf yang melihat Hanif tengah menangis di depan pintu kamar. Bang Yusuf, Hanif langsung berhambur memeluk Yusuf, menumpahkan air matanya di bahu lebar Yusuf. Sementara yang dipeluk pun melingkarkan tangannya di pinggang si paling muda, mengusap punggung Hanif yang terlihat rapuh. Hanif beneran hancur banget bang. 2 orang yang paling dekat sama Hanif harus pergi. Isakan Hanif terdengar sangat pilu. Perasaannya hancur berceceran. Segala rasa duka seperti berkumpul di lorong hatinya. Ditinggalkan Dimas dan Mahesa yang merupakan abang terdekatnya di kos ini. Rasanya masih gak percaya kalau Bang Dimas sama Bang Mahes sudah gak ada. Nif yang ikhlas ya. Mahesa sama Dimas sudah tenang di sana. Mereka berdua orang baik. Gue yakin pasti mereka berdua dapat tempat yang indah di sana. Tangan Yusuf masih menepuk pelan punggung Hanif. Tubuh yang lebih kecil masih bergetar karena tangisan. Pelan-pelan aja Nif. Kepergian Mahesa sama Dimas bikin kita semua sama-sama sedih. 407 Squad bukan cuma teman satu kos, tapi kita udah kayak keluarga deket. Yang ikhlas ya Nif. Sering-sering doain Mahesa sama Dimas ya. Lirih Yusuf, pemuda berambut gondrong itu menghela nafasnya. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba tegar di hadapan Hanif yang rapuh. Meski sebenarnya jauh di relung hatinya, ia pun merasakan sayatan perih karena kehilangan 2 adiknya. Kita semua juga sayang banget sama Dimas dan Mahesa. Doain yang banyak ya buat mereka berdua. Yusuf masih terus menenangkan Hanif. Sapuan hangat tangannya masih terus ia berikan kepada yang lebih mungil. Padahal baru berapa hari, tapi Hanif udah kangen banget bang kemah Bang Mahesa sama Bang Dimas. Air mata Yusuf tak sanggup lagi untuk dibendung. Terutama ketika netranya menatap pintu kamar milik Mahesa dan Dimas secara bergantian. Biasanya dari balik pintu bertuliskan nomor 8 keluar seorang pemuda berkacamata. Sementara pemuda berkumis tipis dari pintu kamar 7. Namun sekarang tak akan lagi. Hanya kenangan dan kehampaan yang berakhir bersarang di dalam benak masing-masing penghuni kos nomor 407. Rasanya tak siap untuk ditinggal. Lebih tepatnya tak akan pernah siap. Seorang pemuda yang merupakan mahasiswa teknik tengah mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Tujuannya adalah rumahnya. Pemutar musik di dashboard memutarkan lagu favoritnya. Sembari sesekali mulutnya bersenandung mengikuti lirik lagu. Perjalanan sore yang baru berlangsung beberapa menit ini terasa sangat menyenangkan baginya. Mobil berwarna putih miliknya melaju dengan kecepatan yang sedang, menggilas aspal jalan raya yang ditimpa cahaya jingga dari matahari pukul 5. Jalanan sore seperti biasanya selalu ramai. Saat dimana para pekerja dan pelajar sepertinya pulang kembali ke tempat tinggal. Loh, kenapa nih? Tiba-tiba ia merasakan keanehan dari mobilnya. Rem yang semestinya berfungsi baik, namun kini tak sesuai dengan fungsinya. Remnya blong. Kenapa nih? Pemuda itu mulai panik. Berkali-kali ia menginjak rem, namun hasilnya nihil. Mobilnya terus melaju. Keringat dingin mulai mengucur deras. Otaknya tak bisa berpikir banyak dan jantungnya berdegup dengan tidak beraturan. Ia masih sangat ingat saat berangkat kampus tadi siang, kondisi mobilnya masih prima. Mengingat baru beberapa hari yang lalu mobilnya perawatan rutin di bengkel. Kondisi mobil sudah tidak terkendali. Meski puluhan kali ia menginjak rem, tetap saja mobilnya terus melaju dengan kencangnya. Klakson pun terus-menerus ia bunyikan, memberi peringatan pada kendaraan di sekitar untuk menjauh dari mobil miliknya. Ya Tuhan, mobil gua kenapa? Kenapa remnya gak berfungsi? Kemudian
Mulai oleng karena sang pengemudi yang semakin panik. Berbagai hal buruk sudah menari-nari di atas kepalanya, menakutinya hingga fokusnya semakin tidak karuan. Sebuah mobil box menjadi saksi bagaimana hebatnya benturan antara bagian depan mobil berwarna putih dengan bagian belakang mobil box. Kondisi kedua mobil itu sama hancurnya, namun si mobil putih jauh lebih hancur. Separuhnya sudah tidak beraturan. Suara benturan yang sangat keras menjadikan banyak orang berkerumun di lokasi kejadian, melihat apa yang baru saja terjadi dan mencoba menyelamatkan para korban. Supir mobil box dan kernetnya selamat, hanya menderita luka-luka, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan. Sementara nasib lain menimpa sang pemilik mobil putih. Benturan yang diakibatkan oleh mobilnya mengakibatkan hilangnya nyawa. Pemuda yang sedang memakai kaos warna hitam itu ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya dilumuri darah dengan serpihan kaca yang menancap di sana-sini, tergencet badan mobil yang ringsek. Pemuda bernama Raditya itu meninggal di tempat. Bahkan ketika jasadnya dicoba untuk dikeluarkan dari dalam mobil, butuh waktu hingga 1 jam lamanya. Sore hari yang ramai harus diwarnai dengan adanya duka dari kecelakaan lalu lintas. Polisi yang menyelidiki kasus kecelakaan mendapatkan hasil bahwa rem pada mobil putih milik Raditya tidak berfungsi, diakibatkan karena master remnya rusak parah. Sementara itu, di dalam sebuah mobil berwarna hitam yang letaknya tak jauh dari tempat kejadian, terdapat 2 orang pemuda yang tengah melihat hasil karya mereka. Pada sebuah ruangan di kantor kepolisian, Chandra, Saka, dan 2 orang polisi lainnya berkumpul untuk membahas tentang kasus kematian di kos nomor 407 yang ditugaskan kepada mereka. Selamat siang, saya Chandra Prakasa. Saya sengaja mengumpulkan kalian di sini untuk membahas perihal kasus yang baru saja saya ambil tentang kasus kematian di sebuah rumah kos. Ucap Chandra dengan suara yang tenang, namun terkesan tegas. Perkenalkan, saya Saka Alvaro, rekan dari Chandra. Saka pun memperkenalkan dirinya kepada 2 orang polisi yang baru saja mereka kenal. Pasalnya, ke-4 orang tersebut yang ditugaskan oleh kepala polisi. Perkenalkan, saya Doni Kalandra, dan ini rekan saya, Carlos Kurniawan. Ucap seorang polisi berambut cepak. Ini adalah berkas mengenai kasus di kos nomor 407. Saka menyerahkan sebuah map berisi beberapa lembar catatan kasus, disertai foto-foto bukti, dokumentasi, dan hasil otopsi dari dokter forensik. Kasus bunuh diri dan pembunuhan mahasiswa di kos nomor 407. Gumam Carlos membaca judul dari catatan yang ditunjukkan oleh Saka. Pertama adalah kematian seorang mahasiswa yang bernama Dimas Rajendra, berusia 21 tahun. Dugaan sementara bunuh diri karena depresi sebagai mahasiswa tingkat akhir. Kenapa saya katakan sebagai dugaan? Karena banyak yang janggal dari kasus kematian Dimas. Menurut penuturan penghuni kos dan teman-teman di kampus, Dimas itu merupakan mahasiswa yang sangat cerdas dan kesayangan banyak dosen. Jika alasan bunuh diri karena depresi kuliah, menurut saya kurang masuk akal ya, tutur Chandra. Mayat Dimas ditemuin dengan kondisi leher yang terjerat sebuah tali yang menggantung di langit-langit kamarnya. Ditemukan oleh teman satu kos yang bernama Jeviro Arsenio dan Yusuf Nalendra pada pukul 11 malam. Setelah dilakukan pemeriksaan pada TKP, ditemukan segelas kopi rasa latte yang terkandung racun sianida di dalamnya. Selain itu, ada 1 gelas kopi americano yang isinya bersih dari benda berbahaya. Diketahui bahwa kopi americano adalah pemberian dari teman satu kos yang bernama Hanif. Setelah dilakukan otopsi, ditemukan adanya racun sianida pada saluran pencernaan Dimas. Kulit Dimas berwarna kemerahan akibat racun, dan lebam mayat terdapat pada lutut hingga ke jari kaki berwarna merah. Saat mayat Dimas ditemukan, diperkirakan Dimas sudah meninggal lebih dari 8 jam. Tak ada catatan yang ditinggalkan oleh Dimas.
Chandra kembali menjelaskan. Karena tak ditemukan adanya bukti lain, maka kasus kematian Dimas masih ditetapkan sebagai kasus bunuh diri untuk sementara ini. Kita akan terus melakukan penyelidikan. Kasus yang kedua, hanya berselang 4 hari setelah kematian Dimas. Tempatnya masih sama, yaitu di lantai 2 kos nomor 407. Korban bernama Mahesa Putra, berusia 19 tahun. Korban meninggal pada pukul 10:15 pagi di dalam kamarnya nomor 8. Korban ditemukan oleh teman satu kos yang bernama Tian Mahardika. Menurut penuturan Tian, korban sempat meminta tolong melalui sambungan telepon. Namun belum sempat Tian menuju kos, pelaku sudah lebih dulu menghabisi nyawa korban. Pelaku membunuh korban dengan menggunakan pisau dapur berukuran sepanjang 25 cm. Terdapat 7 tusukan pada punggung korban. Tak ditemukan luka lain pada tubuh korban. Saat dilakukan penggeledahan pada rumah kos, tak ditemukan pisau yang merupakan barang bukti. Menurut penghuni kos yang lain, di kos tersebut tak memiliki pisau sepanjang itu. Saat kejadian, suasana kos sedang sepi, tak ada orang lain. Penghuni terakhir yang keluar sebelum korban kembali ke kos adalah Johan dan Hanif. Karena tak ada orang lain di dalam kos, Johan pun mengunci pintu depan. Johan yakin kalau pintu depan sudah ia kunci. Pada pintu utama kos nomor 407 menggunakan smart door yang harus memasukkan kode PIN. Hanya penghuni kos dan pemilik kos yang tahu kode PIN tersebut. Chandra menjelaskan dengan sangat rinci. Semua yang ada di ruangan tersebut menaruh perhatian penuh pada penuturan dari pria dengan tinggi 187 cm itu. Kemarin kami berdua sudah melakukan interogasi dengan ke-8 penghuni kos dan banyak sekali kejanggalan, ucap Saka. Apa saja kejanggalannya? Tanya Doni. Menurut dari penuturan Johan, kami menduga kalau pembunuhnya merupakan sesama penghuni kos karena pelaku dapat membuka pintu utama yang memiliki kode PIN. Ucapan Saka memang ada benarnya. Namun bisa saja kalau pelaku merupakan orang luar yang mempunyai kemampuan meretas PIN pintu. Bagaimana dengan rekaman CCTV-nya? Tanya Carlos. CCTV yang terdapat di area teras dan garasi sepertinya sengaja dirusak oleh pelaku. Karena saat kita cek CCTV, kabel yang terpasang sengaja digunting, sehingga CCTV mati dan tak memiliki rekaman jejak. Rekaman terakhirnya adalah 1 hari setelah kasus kematian Dimas. Sepertinya pelaku sudah melakukan rencana pembunuhan ini, ucap Dion memberi kesimpulan. Bagaimana dengan CCTV di area sekitaran kos? Pertanyaan Carlos sontak membuat semua yang ada di ruangan langsung berpikir keras. Benar, kita belum memeriksa CCTV di area sekitar ya, jawab Saka dan langsung disambut anggukan kepala oleh Chandra. Kalau begitu besok kita akan memeriksa rekaman CCTV yang ada di area sekitar. Pastikan tidak ada yang terlewat satupun. Jeviro menaiki tangga. Ia hendak menuju balkon untuk menghilangkan suntuknya. Langkah kakinya menaiki anak tangga secara perlahan. Bayang-bayang Dimas dan Mahesa langsung berjejal masuk memenuhi memori otaknya. Jeviro ingat saat ia dan Dimas baru pindah ke kos ini. Sebelum menjadi 407 squad, keduanya menempati kos yang sama. Namun karena tidak betah dengan penghuni-penghuni senior, akhirnya Jeviro dan Dimas sepakat untuk mencari kos lain. Pilihan mereka berdua jatuh pada bangunan kos berwarna abu-abu ini. Jeviro masih ingat bagaimana senyum teman seangkatannya itu, bagaimana merdunya suara Dimas ketika bernyanyi, dan bagaimana keluhan-keluhan Dimas tentang kuliah teknik sipilnya yang tetap saja berakhir dengan nilai nyaris sempurna. Sepersekian detik kemudian, ia mulai teringat saat pertama kali dengan mata kepalanya sendiri, ia menemukan jasad Dimas yang menggantung di langit-langit kamar dengan tali yang menjerat lehernya. Kemudian ingatan Jeviro beralih kepada pemuda berkacamata. Ia masih sangat ingat bagaimana pertemuan pertamanya dengan Mahesa saat pemuda itu baru memasuki pintu kos. Saat yang bersamaan dengan dirinya akan keluar kos dengan mengerjakan tugas kelompok. Jeviro masih ingat bagaimana pemalunya Mahesa yang berbanding terbalik dengan Hanif yang gampang sekali berbaur.
Bahkan Jeviro masih ingat bagaimana Mahesa ketika tertawa karena guyonan yang bahkan sangat receh. Air mata mulai berdesakan untuk keluar dari pelupuk matanya. Masih ada 3 anak tangga yang harus ia tapak lagi sebelum sempurna naik lantai 2. Namun tungkainya terasa lemas, dadanya nyeri dan sesak karena semua ingatan yang membelenggunya. Jeviro berlutut di sana. Ia menangis dengan pilu, bahkan hingga terisak. Apakah Dimas dan Mahesa sudah tenang di sana? Semua kenangan yang sudah terlewati masih tersimpan rapih dalam benak yang ditinggalkan. Mimpi buruk apa yang ia alami sebelumnya hingga harus menyaksikan bagaimana temannya meninggal satu persatu. Jeviro menghapus air mata yang sudah membasahi pipinya. Ia lanjutkan kembali langkahnya menuju balkon. Dan baru saja selesai menangis di anak tangga, air mata kembali turun saat ia melewati kamar Mahesa dan Dimas yang bersebelahan. "Dimas, Mahesa," lirihnya sembari memukul dadanya yang terasa sesak. Kembali Jeviro melanjutkan langkahnya menuju balkon. Pemandangan sore hari sepertinya cukup untuk menghilangkan penat dan gundah dalam pikirannya. Balkon yang biasanya terasa sangat dekat, tetapi kini rasanya begitu jauh. Menghela nafasnya, ia dudukkan pantatnya di sisi pagar. Di bawah sana, jalanan sore hari yang cukup ramai. Sementara di atas, langit sore dengan warna jingga dengan semburat kemerahan. Sebuah pesan masuk di ponselnya mengalihkan perhatian Jeviro dari pemandangan sore hari. Pesan grup dari Tara yang mengatakan bahwa ia sedang berada di kedai makanan cepat saji. Barangkali 407 Squad ada yang ingin menitip makanan juga. "Gue nitip panas 1 ya bang." Jeviro memencet tombol send. Ia baru ingat kalau makanan terakhir yang masuk ke perutnya adalah nasi uduk sarapan pagi. "Oke Jeff." Begitulah balasan dari Tara. Kembali pemuda berlesung pipi itu menghela nafasnya saat ia lihat bahwa kontak WhatsApp Dimas dan Mahesa masih bergabung di dalam grup 407 Squad. Namun tak akan pernah ada lagi pesan masuk dari kedua nomor itu. "Bang Jeff." Jeviro menolehkan kepalanya saat ada yang memanggilnya. "Oi Jun." Pemuda berlesung pipi itu tersenyum. Ternyata Juna pun menuju balkon. "Sendirian aja bang?" tanya Juna berbahasa basi, meski sudah jelas jawabannya. "Iya Jun, lagi suntuk banget tadi." Pandangan Jeviro kembali tak arah lurus ke depan. "Sama bang, gue juga. Ngerasa hampa banget gitu ya." Lirih Juna yang setuju dengan ucapan Jeviro. Kemudian pemuda bermata bulat itu mengambil tempat duduk di sebelah kiri Jeviro. "Tadi Bang Tara ngechat di grup kalau dia lagi di McD. Lu mau nitip kagak tuh?" tanya Jeviro. "Kagak bang, duit gue udah menipis, mau makan nasi goreng di depan aja lah." Juna menunjukkan senyumannya. "Lu belum ada rencana pulang lagi kan Jun? Kan kuliah lu masih lama masuknya." "Gak tahu bang, belum ada rencana, masih pengen di kos dulu. Gue kagak ada mood buat balik ke rumah," ucap Juna sembari menunduk. "Gue masih selalu kepikiran Bang Dimas sama Mahesa bang," lanjut Juna, yang dibalas anggukan oleh Jeviro. "Gue juga Jun, apalagi tiap lewat di kamar mereka berdua, rasanya masih ada mereka di dalamnya." Suara Jeviro terdengar pelan, syarat akan kesedihan di dalamnya. "Semoga Dimas sama Mahesa tenang di sana ya bang. Gue cuma bisa doain mereka. Gue sayang banget bang sama semua 407 Squad." Setetes air mata sudah jatuh dari pelupuk mata Juna. Hatinya selalu tersayat setiap kali mengingat tentang kedua temannya yang sudah tiada. "Ada kalian ternyata." Sebuah suara membuat Jeviro dan Juna secara serempak menolehkan kepala. Yusuf yang baru saja pulang dari studio dan hendak masuk kamarnya, namun memilih keluar ke balkon karena melihat ada Juna dan Jeviro yang sedang duduk di balkon. "Baru pulang bang?" tanya Jeviro kepada Yusuf. "Iya Jeff, baru banget pulang." Kemudian Yusuf pun mengambil duduk di sebelah kanan Jeviro. "Kok semakin sepi aja ya?" ucap Yusuf. Pandangannya terlihat nanar. "Iya bang, cuma tinggal berdelapan," sahut Jeviro.
Jujur gue takut ada korban selanjutnya bang. Juna mengungkapkan ketakutannya. Hus, jangan ngomong gitu Jun, jangan sampai ada korban selanjutnya, tegur Yusuf. Iya bang, tapi pelakunya kan belum ketangkep, berarti masih berkeliaran. Dan gak ada yang tahu kan siapa pelakunya. Kali ini Yusuf dan Jeviro cukup setuju dengan ujaran Juna. Kalian sudah memeriksa CCTV yang berada di sekitar kos 407? Tanya Chandra. Sudah, hanya ada satu CCTV yang terdapat di teras rumah depan kos 407. Tapi sayangnya tidak menjangkau hingga area kos, jawab Saka. Kalau begitu kita periksa alibi mereka, serta periksa juga semua CCTV di tempat yang mereka katakan. Jika ada salah satu yang tidak sesuai, maka kita masukkan ke dalam daftar tersangka, ucap Chandra dengan nada serius. Kita mulai dari Tian. Saat diinterogasi, Tian mengatakan kalau ia mendapat telepon dari Mahesa pada pukul 10:10 pagi. Saat itu, ia sedang bertugas sebagai customer service pada sebuah bank swasta yang jaraknya tak begitu jauh dengan kos 407. Tian izin ke toilet untuk mengangkat telepon. Saat itu ia mendapatkan kabar bahwa Mahesa dalam bahaya. Di menit ke-5 telepon, Tian mendengar suara teriakan kesakitan Mahesa. Setelah itu telepon dimatikan. Tian juga mengatakan kalau ia langsung izin ke manajer bank untuk segera pulang karena temannya sedang dalam bahaya. Setelah itu Tian mengatakan ia segera pulang menuju kos. Tutur Carlos sembari membaca catatan alibi penghuni kos 407. Yang kedua adalah alibi dari Johan dan Mahesa. Alibi mereka adalah sedang makan di sebuah warung makan di pertigaan dekat kos. Saat mendapat kabar tentang Mahesa, Johan dan Hanif langsung pulang ke kos. Kali ini Dion yang membaca berkas tersebut. Yang ketiga adalah alibi dari Yusuf. Dia mengatakan sedang siaran radio di sebuah stasiun radio yang berjarak 10 menit dari kos 407. Yusuf baru pulang kembali ke kos lagi sekitar 15 menit setelah mendapat kabar dari Tian. Kalau yang keempat adalah alibi dari Tara. Alibi Tara adalah sedang melakukan pemotretan di salah satu studio di kantor JH Entertainment. Tara kembali ke kos sekitar 10 menit setelah Tian memberi pengumuman kabar Mahesa. Tara lebih dulu sampai di kos sekitar 5 menit lebih cepat dari Yusuf. Sementara Jeviro dan William, alibi mereka berdua adalah melakukan bimbingan dengan dosen. Jeviro yang merupakan mahasiswa jurusan desain interior Universitas Neoteknologi, sementara William adalah mahasiswa kedokteran gigi Universitas Vision. Dan yang terakhir adalah alibi dari Juna. Dia mengatakan sedang berada di rumahnya di Tangerang. Keempat polisi itu membaca catatan tentang alibi para penghuni kos 407 dengan seksama, mengamati setiap kalimat yang tertulis di beberapa lembar kertas itu. Bagaimana kalau kita periksa CCTV pada setiap tempat berdasarkan alibi mereka? Kumpulkan semua rekaman CCTV yang terekam pada hari di mana Mahesa meninggal, ucap Chandra. Baik, kalau begitu kami akan segera mengumpulkannya. Carlos menjawab mantap. Sebentar, menurut hasil interogasi katanya Mahesa baru saja keluar dari kos kan, sebelum kembali ke kamarnya dan menyadari bahwa pintu yang semula dikunci, tapi ternyata ada yang buka. Sepertinya kita lupa menanyakan kronologi sebelum Mahesa kembali ke kos. Dia keluar untuk kemana dan bertemu dengan siapa saja. Ucapan Dion membuat semua yang di sana kembali berpikir keras. Kalau begitu hari ini juga kita akan kembali ke kos itu untuk melakukan interogasi. Sebelumnya kita harus memberitahu pada mereka untuk berkumpul di kos, ucap Chandra yang disambut anggukan yang lain. Mungkin ini akan berat untuk mereka karena masih dalam masa berkabung. Tapi semoga mereka mau bekerja sama dalam proses penyelidikan ini. Pukul 5 sore, Tian baru saja pulang dari tempat kerjanya. Dilihatnya Juna sedang membuat mie rebus di dapur. Sementara di ruang utama ada Jeviro, William, dan Hanif yang sedang mabar game. Sementara televisi menyala, menayangkan adegan film action, tetapi diabaikan oleh mereka yang asik dengan dunianya sendiri. Bang, baru pulang? Tanya Juna sembari membawa mie rebusnya menuju ruang utama. Iya Jun, yang lain pada kemana? Bang Tara sama Bang Yusuf lagi ke minimarket depan. Kalau Bang Johan belum pulang kerja bang, jawab Juna. Tiba-tiba saja ponsel Tian yang berada di tas kerjanya bergetar. Tanda mendapat sebuah panggilan masuk. Sebuah nama dari seorang anggota kepolisian tertulis di layar pipih itu.
"Halo Pak," ucap Tian menjawab telepon. "Halo Tian, hari ini kami akan melakukan kembali interogasi. Apa semua anggota di sana ada di kos?" tanya Chandra. "Hanya ada beberapa Pak, 2 orang masih di luar, sementara 1 lagi masih di tempat kerja." "Baik kalau begitu, tolong beritahu yang lainnya untuk segera pulang ya, kalau sudah tidak ada keperluan di luar. Kalau sudah kumpul semua, segera beritahu saya." "Baik Pak." Setelah itu panggilan pun terputus. Semua yang ada di ruang tamu melihat ke arah Tian dan memperhatikan apa saja kiranya isi dari telepon tadi. Mereka semua memang sangat ingin tahu. "Telepon dari siapa bang?" tanya William. "Dari Pak Chandra, katanya pihak polisi mau kesini lagi buat interogasi kita," balas Tian sembari memasukkan lagi ponsel ke dalam saku celananya. "Interogasi lagi bang?" Jeviro mengernyitkan dahinya. "Iya, mungkin ada yang belum jelas dari kasus 407. Nanti ditanya-tanya tentang Bang Dimas sama Bang Mahesa lagi dong." Si paling pemuda terlihat murung. "Gue tahu ini berat Nif, tapi kita harus bantu para polisi itu buat nyelidikin kasus Dimas sama Mahesa." William mengusap punggung Hanif. "Iya Bang Will." Hanif mengangkat kepalanya kemudian tersenyum tipis. "Kesini kira-kira jam berapa bang para polisinya?" tanya Jeviro. "Kalau yang lain udah pulang semua ke kos Jeff." Jeviro pun mengangguk mendengar jawaban Tian. "Kalau gitu tanya Bang Johan, pulangnya masih lama apa enggak? Kalau Bang Tara sama Bang Yusuf sih katanya cuma keluar bentar doang, paling bentar lagi juga udah pulang," ujar William. "Kalau gitu gue mau chat Bang Johan dulu ya." Juna mengambil ponselnya dan kemudian langsung menuju aplikasi chatting. "Sambil nunggu yang lain pada pulang, gue mau mandi dulu ya." Tian pun berjalan menuju kamarnya. Impostor 1 dan impostor 2 kembali chatting. "Polisi mau kesini lagi. Mau ngapain lagi tuh polisi?" "Gue kagak tahu, yang pasti kita tetap pura-pura kalem aja, jangan nunjukin gelagat aneh." "Oke siap." Terdengar suara bel pintu yang berbunyi nyaring. Sepertinya para polisi itu sudah datang. Tara beranjak dari duduknya untuk membukakan pintu. "Selamat malam," ucap seorang polisi yang Tara tahu bernama Saka, karena sebelumnya Saka pernah menginterogasi 407 Squad. "Malam Pak," jawab Tara sembari membungkukkan badannya. "Silakan masuk." Pemuda berwajah manis itu memberi jalan pada 4 orang anggota polisi. Di ruang utama, ke-4 polisi dan 8 anggota 407 Squad duduk memutar. Suasana mulai terasa menegangkan. "Selamat malam, kalian sudah kenal dengan saya dan Saka. Ini rekan kami Dion Kalandra dan Carlos Kurniawan. Kami di sini ingin menanyakan beberapa hal tentang kematian Mahesa kepada kalian. Di antara kalian ada yang keberatan tidak?" ucap Chandra kepada seluruh 407 Squad. "Tidak Pak, silakan," jawab Tara sebagai perwakilan. "Baik, kalau begitu apa kalian ada yang tahu kemana Mahesa pergi di waktu pagi sebelum kejadian?" tanya Saka. "Kami tahu Pak," jawab William, Hanif dan Johan serempak. "Kalian tahu Mahesa akan kemana?" tanya Dion. "Waktu itu saya dan Mahesa papasan di depan pintu kamar jam 8 pagi. Dia bilang mau ke perpus, katanya mau ketemuan sama temennya," jawab William. "Benar Pak, dia juga bilang ke saya dan Hanif mau ke perpus kampus," sahut Johan. "Kalian tahu siapa teman yang dimaksud Mahesa?" tanya Carlos. "Kami nggak tahu Pak," Johan menggelengkan kepalanya. Chandra terlihat berpikir keras, belum mendapatkan titik terang dari kasus kematian Mahesa. "Mahesa keluar kos jam 8 pagi ke perpus kampus Universitas Neoteknologi," tanya Saka. "Iya benar Pak," jawab Johan. "Apa Mahesa punya masalah dengan orang lain?" tanya Dion. "Sejauh yang kami tahu, Mahesa gak punya masalah sama orang lain Pak. Dia orangnya baik banget dan sopan. Tapi Mahesa sedikit tertutup," lirih Tian menjawab pertanyaan Dion. "Apakah kalian mencurigai seseorang?" Sebuah pertanyaan tak terduga terlontar dari lisan Chandra. Semua 407 Squad saling menatap satu sama lain. Jujur saja, mereka semua merasa semua penghuni kos tidak ada yang mencurigakan dan bertampang seperti seorang pembunuh. "Mencurigai salah satu dari kami?"
Sebagai pembunuh Mahesa maksud Bapak? Tanya Jeviro dengan hati-hati. Saya belum yakin dengan hal itu. Tetapi dari jawaban yang kalian berikan pada kami saat interogasi di hari kematian Mahesa, diketahui kan bahwa pintu depan kos sudah dikunci sebelum orang terakhir keluar kos. Pintu utama menggunakan smart door dan harus masukin pin untuk membukanya. Hanya penghuni kos dan pemilik kos yang tahu pin tersebut kan? Sebuah jawaban dari Chandra membuat semua 407 squad terdiam. Entah mengapa mereka sama sekali tidak terfikirkan akan hal itu. Baik kalau begitu, terima kasih atas waktunya, kami pamit. Kemudian keempat polisi itu bangun dari duduknya. Kalian berhati-hati, tetap waspada. Sebuah ucapan yang terlontar dari Saka seolah memberikan peringatan keras. Setelah kepergian dari para polisi, seluruh 407 squad terdiam. Mereka semua masih mencerna semua penjelasan yang terlontar dari lisan Chandra. Cukup membuat otak mereka harus berpikir keras. Karena rasanya sangat tidak mungkin jika pembunuh dari Mahesa adalah penghuni di sini. Bantahan demi bantahan terus berperang dalam benak dari masing-masing pemuda. Jika kecurigaan polisi tersebut ternyata benar, lalu bagaimana nasib penghuni yang lain setelah ini? Tinggal satu atap dengan seorang pembunuh. Semoga aja gak benar, harap seseorang di dalam hatinya. Sementara yang lain sedang berperang dengan benak mereka sendiri, menyangkal semua kecurigaan yang baru saja diucapkan oleh Chandra tadi. Seseorang yang merupakan otak di balik kematian Mahesa tengah merencanakan sesuatu yang lain. Jam 1:30 pagi, dua orang masih sibuk dengan ponselnya, saling berbicara lewat pesan, membereskan permainan yang sudah mereka mulai. Gimana nih? Perlu gue singkirin juga gak? Gak perlu. Lah, tumben banget lo. Gue punya cara lain.